Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru New Life News NLN malam yang ke-64. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran rohani kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan merenungkan firman dan berdoa bersama. Kiranya berita hidup baru malam hari ini akan menjadi kekuatan dalam seluruh hidup kita semua. Mari kita nyanyi satu lagu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk percaya setia kepada Allah yang sudah mengasihi kami. Pimpinlah waktu perenungan firman ini,
supaya kami bisa menerima kekuatan dari Tuhan, dan segala gangguan patahkan yang ingin mencuri firman. Jadilah kekuatan Kristus kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul adalah pengaruh yang buruk. Ada pengaruh yang buruk dalam seluruh kehidupan. Saudara, kita tidak terlepas dari pengaruh yang buruk, karena Alkitab mencatat bahwa kita hidup di tengah dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sedang berada di dalam keadaan yang hidup di dalam kehancuran yang luar biasa. Karena itu pengaruh yang buruk itu sudah pasti ada. Pengaruh yang buruk itu sudah pasti akan kita alami, terjadi bahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menit ke menit, terus bisa ada, bisa mengganggu kita. Dan satu firman Tuhan ini adalah kisah di mana Lot mengalami kehancuran setelah dia keluar dari Sodom dan Gomora. Walaupun dia selamat dengan kedua anaknya, tapi kedurjanaan, kemoralan dari Sodom dan Gomora itu telah merasuki kehidupan dari Lot dan kedua anaknya. Sudah mengganggu, sudah mempengaruhi. Makanya saya memberi judul pengaruh yang buruk. Nah, saudara dan saya bisa mengalami banyak pengaruh yang buruk, dan dampaknya juga tidak main-main. Ketika kita masuk ke dalam pengaruh yang buruk itu, ketika kita terima, kita lihat, kita sadar atau tidak sadar, pengaruh itu mulai memasuki kita, merasuki kita juga, mengganggu kita juga lama-kelamaan. Dan di dalam firman Tuhan ini kita akan baca Kejadian pasal 19 ayat yang ke 30 sampai 38. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Pertamanya dia minta tinggal di Zoar. Mungkin di Zoar masih ada orang di sana. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Sekarang tinggal di dalam gua. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh dunia, yaitu kawin. Kebiasaan seluruh dunia harusnya akan terjadi perkawinan dan memperluas keturunan. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, ini rancangan keadaan yang terjadi kepada anak dari Lot. Lot dan kedua anaknya. Mereka sudah mengalami pengaruh yang buruk dari Sodom dan Gomora. Bagaimana di Sodom dan Gomora begitu kawin-mawin di depan mata orang, laki-laki dengan laki-laki, sehingga sudah tidak ada malu, sudah tidak ada hal yang bagi mereka di Sodom itu salah atau benar. Semua sudah tercemar, semua sudah melakukannya. Karena itu pengaruh yang begitu lama, karena Lot dan keluarganya tinggal di sana cukup lama. Bahkan dikatakan Alkitab
Kalau bisa dihitung, orang percaya hanya ada 4 orang. Itu pun satu istri dari Lot masih menjadi tiang garam, karena dia masih mencintai melihat Sodom berbalik. Dia waktu disuruh berlari malah melihat ke Sodom dan Gomora. Nah, ini kita lihat pengaruh itu mengakibatkan istri dari Lot bisa binasa, menjadi tiang garam selamanya. Dia mengalami pengaruh dari Sodom yang begitu kuat. Harusnya dia ikut perintah Tuhan untuk keluar dari Sodom, tinggalkan semua dengan pakaian di badan saja. Tapi dia mencintai Sodom. Mungkin hartanya masih banyak, segala macamnya masih banyak di sana. Pengaruh akan cinta kita akan ke segala materi, segala keinginan dunia ini, itulah yang menyebabkan kehancuran nanti. Jadi penyebab kehancuran kita, pribadi kita, itu karena sudah masuknya pengaruh buruk. Pengaruh buruk dari lingkungan, pengaruh buruk dari lingkungan keluarga, pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar lingkungan kita, daerah kita, dan lebih luas pengaruh seluruhnya. Jadi saudara dan saya hidup di tengah-tengah pengaruh itu. Apalagi Lot dan keluarganya. Tidak ada satupun pengaruh baik yang ada. Lot sendiri pun tidak bisa mempengaruhi satu orang Sodom pun untuk percaya. Lot sendiri tidak bisa mempengaruhi ada jiwa yang bisa ikut dengan Allah yang dia sembah. Itulah sebabnya pengaruh dari Sodom begitu kuat, menutupi untuk Lot juga bisa menarik jiwa. Bahkan menyelamatkan satu jiwa pun tidak bisa. Kenapa saudara? Karena semua pengaruh buruk itu sudah menutupi, kegelapan sudah menutupi Sodom dan Gomora. Bahkan orang percaya pun hampir-hampir ikut terseret untuk ikut di dalam kegelapan itu. Untungnya Tuhan membawa keluar. Kalau tidak binasa semuanya. Nah, karena itu saya dan saudara jangan sampai izinkan menguasai kita. Atau kita terlalu biarkan pengaruh buruk itu kita lihat dan anggap biasa saja. Harusnya setiap pengaruh buruk itu kita patahkan, kita tolak, kita tidak mau hidup untuk menyaksikannya. Keluar dari situ. Sebab itu satu saat akan mempengaruhi hati, pikiran, rohani kita. Kita melihat anak dari Lot sudah bejat pikirannya. Kenapa pikirannya bejat? Dia mengingini mau meniduri ayahnya. Ini rancangan yang tidak diketahui oleh Lot. Pikirannya sudah rusak sejak dari Sodom. Dan merasa bahwa itu tidak akan jadi masalah. Mereka sendiri yang melakukannya. Mereka sendiri punya rancangan yang jahat. Padahal anak dari Lot dikatakan masih perawan, masih suci. Walaupun masih perawan, masih suci, dijaga sedemikian pengaruh buruk di tengah-tengah Sodom dan Gomora, tapi hati pikirannya sudah mulai tercemar. Itu sebabnya mereka berpikir untuk melakukan kejahatan itu tanpa diketahui oleh Lot. Dan kejahatan ini bisa berjalan dengan baik, didukung oleh Lot yang juga terlibat di dalam kebiasaan untuk minum anggur, minum yang mabuk juga. Seandainya Lot tidak mabuk waktu diberi minum oleh anaknya, dan dia juga tidak suka minum, kemungkinan besar cerita ini tidak akan berlanjut. Artinya tidak ada yang bisa ada celah. Karena di tengah kemabukanlah Lot akan bisa melakukan kesalahan. Jadi dosa di dalam kemabukan itu tanpa disadari oleh Lot. Dikatakan sampai dia tidak tahu anak yang pertama, anak yang kedua, selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bahwa pengaruh buruk itu
bisa menjadi bahaya yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kalau kita terus biarkan, kelihatannya kita masih tahan, bisa melakukan yang benar. Tapi satu saat, pengaruh yang buruk itu akan bisa sudah tertanam di dalam hati, pikiran kita lama-lama. Satu saat kita akan tiba-tiba langsung mengikutinya. Dan itulah rancangan yang terjadi kepada anak dari Lot. Mereka melakukan rancangan, pikiran mereka sudah menyebabkan kehancuran pribadi. Pengaruh yang buruk itu bisa menyebabkan kehancuran kita secara pribadi. Hati, pikiran, rohani kita bisa terganggu, rusak. Kalau terus yang kita lihat, yang kita hadapi adalah hal-hal yang buruk. Karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau saudara merasa ini adalah hal yang buruk yang tidak boleh saya lihat, tidak boleh saya saksikan, tidak boleh saya hidup di dalamnya, mari kita buang bersama-sama. Sebab itu akan nantinya mengganggu pada waktunya. Karena itu kita juga harus memberi pengaruh yang baik. Kalau pengaruh yang buruk begitu mengganggu, kita coba terus lawan dengan pengaruh yang baik. Karena itu Tuhan sudah bilang, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kejahatan dan kebaikan itu, pastilah kebaikan akan menang. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Diusahakan kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan selamanya. Dan inilah yang terjadi sebenarnya. Keluarga dari Lot sendiri tidak berhasil untuk memberi pengaruh yang baik. Sampai selama dia tinggal di Sodom, tidak ada satu jiwa pun yang dia selamatkan. Itulah sebabnya doa Abraham tidak berhasil untuk mencegah Tuhan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Padahal Abraham sudah minta untuk kalau ada 10 orang percaya. 10 itu terlalu sedikit, 10% lah. Tapi di Sodom tidak terdapat 10, malah 4. 4 pun masih kurang 1. 3 saja yang keluar dari Sodom dan Gomora. Begitu tidak ada orang yang bisa dipengaruhi untuk mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita tidak akan rusak kalau semua sudah rusak? Kita lama-lama orang baik pun juga akan bisa ikut rusak, terganggu. Di dalam Alkitab dibilang orang baik itu kalau melihat segala yang rusak, akan lama-lama hati pikirannya juga bisa terganggu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah bilang kepada saya dan saudara untuk hati-hati kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Supaya kita tidak ikut di dalam kejahatan. Tetapi kita memberi kebenaran demi kebenaran dari kebenaran firman. Yang saya lihat yang selanjutnya dari pengaruh yang buruk ini menyebabkan kehancuran keturunan. Jadi kehancuran pribadi lebih dahulu, lama-lama mengalir kepada kehancuran keturunan. Bukankah kedua anak Lot itu akhirnya melahirkan Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon, yang adalah nantinya menjadi pengganggu untuk umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, yang akhirnya menjadi semacam musuh. Padahal mereka itu sebenarnya dulu dari Lot adalah keponakan dari Abraham. Harusnya sama-sama menerima berkat, tetapi sudah menjadi kehancuran sejak Lot pindah ke Sodom dan Gomora, dan dia mulai mengalami kemerosotan terus-menerus sampai hancur seluruhnya. Semuanya habis, dan sampai dia juga menghamili anak-anaknya. Ini adalah kehancuran yang luar biasa bagi Lot dan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga yang hancur ini akan melahirkan keturunan yang kedepannya juga lebih hancur. Dan
Memang tidak seharusnya begitu selalu, tapi pengaruh itu akan terus menerus. Apalagi yang terjadi adalah perkawinan antara ayah dan anak, incest namanya. Inilah yang berbahaya, melahirkan keturunan yang kacau. Secara gen pun, secara apapun juga itu tidak diperbolehkan. Karena itu saudara, kita melihat bagaimana kehancuran keturunan. Keturunannya menjadi musuh. Yang saya catat di sini juga, kalau kita baca di Alkitab yang lain bahwa keturunan dari Lot ini, Bani Moab dan Bani Ammon, dikatakan tidak boleh memasuki tidak boleh memasuki sebagai umat Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 23 ayat 4. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Keturunan seorang Amon dan seorang Moab atau seorang Moab. Ini kan keturunan dari Lot. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai keturunan ke-10. Luar biasa, mereka menjadi hancur. Kalau begitu kita melihat bagaimana, kalau kita lihat pengaruh ini luar biasa menghancurkan keturunan ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita terlena dengan segala pengaruh buruk yang setan tanamkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ditanamkan untuk orang-orang percaya juga bisa hancur hidupnya. Pengaruh-pengaruh yang buruk apapun harus kita bisa tangkal dengan pengaruh-pengaruh yang baik yang kita harus keluarkan. Karena itu harus lebih banyak pengaruh baik yang kita bangun. Pengaruh baik untuk bisa merenungkan firman, pengaruh baik untuk bisa berdoa, pengaruh baik untuk bisa memuji Tuhan, pengaruh baik untuk bisa melakukan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, pengaruh baik untuk bisa mengasihi sesama. Ini semua pengaruh-pengaruh baiklah yang harus kita bangun lebih banyak. Sehingga nantinya ini juga bukan menghancurkan masa depan, menghancurkan keturunan, tapi akan menjadi saluran berkat yang luar biasa. Sudah banyak yang diteliti tentang pohon keluarga. Ada banyak pohon keluarga dari orang-orang yang cinta Tuhan, menghasilkan keturunan yang berhasilnya luar biasa. Memang Alkitab sudah menjamin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan keturunan orang percaya itu diberkati sampai keturunan yang ke-1000. Luar biasa. Karena itu rusaknya keturunan ke depan adalah karena pengaruh buruk yang sudah masuk kepada keluarga dari Lot, masuk kepada anaknya, sampai dia melupakan bahwa hal yang semestinya dilakukan oleh semua orang bukan kawin dengan bapaknya, tapi harus kawin dengan orang lain, rumpun yang lain, atau saudara yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi pertama kali terjadinya perkawinan antara bapak dan anak dalam Alkitab. Dan inilah yang menggambarkan kenapa ini ditulis, supaya saya dan saudara bisa melihat betapa pengaruh buruk itu bisa terganggu sampai 10 keturunan. Terganggunya mulai dari belum sekarang terganggunya,
semakin melihat yang buruk, semakin menyaksikan banyak yang buruk, mengalami banyak yang buruk, nanti itulah yang akan mempengaruhi satu saat. Mungkin tidak langsung buruk pada waktu itu. Kita tahu anak dari Lot tidak langsung hancur di Sodom, tapi hancurnya setelah keluar dari Sodom. Sudah akal pikirannya sudah tidak sejalan lagi dengan kebenaran. Sudah merasuki kepribadiannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan itulah yang menyebabkan kehancuran masa depan. Kehancuran keturunan, kehancuran pribadi, kehancuran masa depan. Dan membawa satu keturunan yang memberontak, keturunan yang akan melawan kehendak Tuhan. Kita melihat Bani Moab menyuap Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Itu sudah terbukti. Mereka ingin mengganggu umat Tuhan. Jadi satu keturunan yang rusak, satu keturunan yang hancur, dibangun terjadi karena pengaruh yang buruk yang sudah masuk. Dan terjadi keburukan demi keburukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jangan anggap remeh hal-hal yang buruk. Walaupun kita sudah menerima segala kekuatan Tuhan, keselamatan, tapi jangan anggap remeh pengaruh yang buruk. Mulai dari sekarang kita harus mulai buang satu persatu. Kalau ada hal yang buruk yang mengganggu hati, pikiran, rohani saya dan saudara, mari buang. Lepaskan itu. Saudara yang lebih tahu apa yang mengganggu supaya saya bisa tidak menikmati yang baik. Buang. Kalau itu hal yang mengganggu kebaikan saya bisa terjadi, buang. Kalau saya simpan kepahitan, kemarahan, kebencian, itu mengganggu saya, buang sekarang. Semua hal-hal yang buruk itu akan memberi pengaruh yang nantinya mempengaruhi seluruh kehidupan saya dan saudara. Jangan disimpan. Sekarang harus lepaskan, sekarang harus buang, supaya kita hanya bisa mengisi hal-hal yang baik. Ketika firman Tuhan masuk, itulah yang kita harus terima, percaya. Dan segala yang mengganggu kepahitan kita yang berapa lama simpan, buang. Tidak layak kita simpan untuk bertahun-tahun. Kita tidak tahu berapa lama Lot dan anak-anaknya sudah tinggal di Sodom. Tidak diceritakan, tapi lumayan lama. Dan pengaruh buruk itu sudah merasuk dari hari ke hari. Dan itulah yang menyebabkan kehancuran demi kehancuran. Istrinya lebih dahulu hancur di tengah jalan, keluar dari Sodom. Anak-anaknya hancur, Lot juga ikut hancur, mabuk-mabukan, menerima minum yang berlebihan. Semua mengalami kehancuran. Dan saya melihat semua yang buruk yang kita lakukan, kita terima, kita masih pakai, akibatnya membuat kehancuran. Makanya saya lihat judul ini akan menolong saudara dan saya untuk mengerti, mencek apakah lebih banyak yang buruk masuk kepada diri kita atau kebenaran yang lebih banyak. Kalau kebenaran yang lebih banyak, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat, kuasa demi kuasa. Semua yang terbaik akan terjadi. Tapi kalau keburukan yang terus kita masuki, sedikit-sedikit iri hati, sedikit-sedikit benci, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengalami hal-hal yang buruk saja yang kita ingin lakukan, maka pengaruh itu sedang menguasai kita. Mari kita melihat lewat kejadian ini, peristiwa ini. Ini bukan menceritakan aib dari Lot, tapi ini bertujuan menyatakan kepada seluruh umat manusia, terlebih khusus kepada kita yang percaya, bahwa pengaruh yang buruk itu bisa satu saat meledak.
Satu saat akan benar-benar menghancurkan. Satu saat benar-benar akan merusak segalanya sampai kepada masa depan. Sampai dilarang untuk masuk umat Tuhan, keturunan Bani Moab dan Bani Amon. Seorang Moab, seorang Amon. Sampai keturunan ke-10. Artinya kalau tidak bisa masuk jemaat Tuhan, tidak bisa melakukan tugas untuk jemaat Tuhan sebagai umat Tuhan, bisa dipastikan mereka mengalami kesulitan rohani yang luar biasa nantinya. Karena itu keselamatan mereka juga bisa menjadi ancaman. Tidak bisa menerima keselamatan, ini juga menjadi berat. Karena itu saudara, sesuatu pengaruh yang ditanam berulang-ulang dari kecil, dari sampai besar, akan menjadi pengaruh yang sangat sukar kita lepaskan ketika kita tidak mengerti ini adalah yang buruk dan harus saya buang. Jadi di penghujung dari firman ini, saya mau menantang saudara semua. Apakah saudara ada yang buruk dalam hidup ini yang belum bisa dibuang? Mari berdoa bersama dan kita buang bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mendengar apa yang kami sudah renungkan malam hari ini. Sebagaimana keluarga Lot menjadi contoh bagi kami, bahwa hal yang buruk satu saat akan meledak terjadi. Karena sudah bertahun-tahun mengalami yang buruk, tanpa mengisi yang benar, sehingga sangat susah untuk bisa melakukan yang benar. Bapa, Engkau tolong kalau ada dari para pendengar, para orang yang menyaksikan berita hidup baru, biarlah mereka boleh mengalami kelepasan dari Tuhan. Terlebih khusus, mereka tahu bahwa yang baik adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus berikan yang baik itu, mereka mau terima, percaya. Terlebih khusus mereka menerima Yesus secara pribadi dalam hati, pikiran, rohani mereka, sehingga terjadi kelepasan untuk hal-hal yang buruk. Ketika Yesus masuk sebagai sumber kebenaran dalam hati, pikiran dari setiap yang berdoa malam hari ini, yang mendengar, akan mengalami kelepasan dari Tuhan. Dan sukacita dari Tuhan akan memulihkan segala ketidakbenaran, keburukan-keburukan akan dihancurkan oleh kebenaran Kristus. Terima kasih. Pulihkanlah sehingga kami tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi kepada Lot. Karena Engkau sudah pulihkan kami untuk lepas dari keburukan, tetapi hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan terus tolong supaya bisa melewati segala keadaan sulit dengan kekuatan Tuhan dan penyelamatan dari Tuhan. Berdoa buat seluruh dunia juga, Tuhan tolong supaya tetap bisa menjalankan penginjilan. COVID ini tidak menghambat kami terus berbicara Injil kebenaran, tetapi semakin luas kami memberitakan. Berkatilah berita hidup baru setiap malam, dan biarlah terus bisa menjadi saluran berita hidup baru supaya setiap orang mengalami hidup yang baru dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa atas campur tangan-Mu dalam berita hidup baru malam hari ini. Dan hamba percaya, biarlah mereka yang melepaskan segala yang buruk, pengaruh itu sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Pengaruh buruk dari minuman, pengaruh buruk dari seks, pengaruh buruk yang dari seks bebas dan segala macam yang mengganggu, pengaruh-pengaruh buruk dari segala hal yang jahat, patahkanlah dalam nama Yesus. Biarlah ada kelepasan yang sempurna. Mereka berdoa sungguh-sungguh, dan mereka juga akan menyaksikan bahwa Tuhan memulihkan. Terpujilah Allah yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai dalam berita hidup baru hari ini, malam hari ini, dan saya percaya
kapanpun video ini nonton lagi, tetap akan saya berdoa untuk tetap menjadi saluran berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.